وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat karunia yang telah Allah berikan bagi semuanya. Alhamdulillah kita masih berada di masjid ini dalam rangka untuk thalabul ilm, mengkaji ayat-ayatnya, mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga apa-apa yang kita dapatkan pada malam ini melalui kajian ibadah ini, semoga memberikan manfaat dan Allah selalu senantiasa memberikan bagi semuanya ridho, rahmat dan rahmat. Amin. Selawat serta salam yang disampaikan dalam Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya yang dilakukan untuk semua. Hadirin jamaah yang berbahagia, jika kami sedang membaca acara pada malam ini, yang pertama pembukaan melalui pembacaan ayat suci Al-Quran, yang kedua kajian ibadah, yang keempat forum tanya jawab, dan yang kelima adalah untuk pertanyaan ini. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita dengarkan pembahasan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Anda Nadia pada ayat ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watar wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yuhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabus sahra bil wad wa fir'auna zil autad alladzina taghaw fil bilad fa aksaru fihal fasad fasabba rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tu'rimunal yatim wala taha
yatazakkarul insanu wa anna lahu zikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzil la yu'azzibu azabahu ahad wala yusiku wasaqahu ahad ya ayyatuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk berikutnya pengajian kita yang dari jalan fikih ibadah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Ahmad Mustafa Ansi yang akan kita terus. Turut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minal rasyidin fadlan minhu wa ni'mah subhanaka rabbi subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقال النبي ويتدارسونه إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Darul Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat karunia kepada kita sehingga kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia insyaallah, di dalam majelis ilmu, di dalam majelis zikir untuk sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan kafaah keilmuan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari Allah berikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Kemudian kita semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal rambu-rambu
hukum-hukum yang Allah tentukan. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sama-sama kita lanjutkan pembahasan kita, masih berbicara tentang zakat hewan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membahas tentang nisab ya, zakat unta, zakat sapi dan juga zakat kambing. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan bagaimana dengan hewan-hewan yang lain yang selain 3 yang disebutkan sebagai al-an'am atau al-masyiyah atau al-mawashi, binatang ternak. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat ghairil an'am, zakat selain hewan ternak atau yang disebut dengan selain al-an'am yang 3, selain onta, selain sapi dan selain kambing. Bagaimana hukumnya? La zakata fi syai'in minal hayawanat ghairil an'am. Tidak ada kewajiban membayar zakat untuk hewan-hewan selain al-an'am yang kemarin kita bahas, selain unta, selain sapi dan kambing. Fala zakata fil khayli, maka tidak ada kewajiban membayar zakat dalam kuda, walal bighali, begitu juga keledai, ya, wal hamiri, illa idza kanat litijarah, kecuali binatang itu untuk diperdagangkan. Jadi jual beli kuda, jual beli apa? Di sini disebutkan himar, gitu ya. Apa himar itu? Keledai, ya, atau binatang yang lain yang memang diperjualbelikan dan dia punya banyak untuk diperdagangkan. Maka itu masuk kewajiban zakat, dan masuknya adalah zakat perniagaan, tidak termasuk dalam zakat hewan. Fa'an Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad afawtu lakum 'anil khayli war-raqiqi wa la sadaqata fihima. Dan diriwayatkan oleh sahabat Ali karramallahu wajhah bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, saya memaafkan atau memberikan ampunan, artinya tidak mengambil zakat dari kuda, ya, war-raqiq wala sadaqata fihi, termasuk tidak ada kewajiban untuk membayar tadi, ya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil humuri fiha zakatun qala ma jaa fiha syai'un illa hadhihi al-ayat al-fadhah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Rasulullah ditanya apakah wajib mengeluarkan zakat untuk binatang keledai. Kemudian Rasulullah tidak ada nas, tidak ada teks ayat ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kewajiban membayar kewajiban zakat himar, ya. Nah, selanjutnya zakatul fuslani wal ujuli wal hamlan, zakat binatang yang belum nyampe setahun usianya, ya. Nah, kalau kita lihat biasanya ada orang misalkan kambing, punya kambing 40, nah, gitu ya, atau punya kambing 39, ya. Kemudian baru 1 pekan ada 1 kambing yang beranak 5, jadi totalnya menjadi 44. Nah, gitu ya. Nah, yang dimiliki ini kan 44 bersamaan dengan apa anak kambing itu bahasa Cirebonnya? Cempe. Gitu ya. Ada kambing
39 ditambah 5 cempe. Apakah sudah mencapai nisab? Ya gitu ya. Bagaimana menghitungnya? Sementara yang 5 kecil-kecil ini belum 1 tahun. Belum apalagi belum dimiliki ataupun dia beli juga. Beli dan dia belum, kepemilikannya itu belum sampai 1 tahun. Sementara kemarin wajib ada haul, ya gitu ya. Kepemilikan haul, kemudian baru wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, di sini terjadi perbedaan di kalangan ulama terkait dengan hewan, apakah dihitung atau tidak. Anak-anak hewan ini apakah dihitung atau tidak yang belum mencapai 1 tahun. Man malaka nisaban minal ibili awil baqari awil ghanami fanutijat fi athna'il hauli wajabat zakatul jami'. Ya. Secara umum, barang siapa yang mempunyai nisab, sudah mencapai nisab, baik itu onta ataupun sapi atau kambing, kemudian di perjalanan 1 tahun, ya, haul di tengah-tengah itu kemudian ketambahan, artinya beranak begitu ya, maka dihitung semuanya dan wajib dikeluarkan zakatnya. Nah itu ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Wajabat zakatul jami' inda tamami haulil kibar, ketika mencapai sempurna haul 1 tahun yang dewasa, atau yang binatang yang besar-besar tadi itu sudah mencapai 1 tahun usianya atau kepemilikannya. Wa ukhrija 'anil asli wa 'anin nataji zakatul malil wahid fi qauli aktsari ahli ilmi, dan itu dikeluarkan, ya, dikeluarkan semuanya, baik yang intinya, artinya yang babon gitu ya, ataupun juga yang kecil-kecil. Misalkan ternyata dari 40 ini masing-masing punya anak semuanya gitu ya. Jadi anaknya juga nggak 1 gitu ya. Jadi masing-masing anaknya itu 2, berarti kan punya kambing 120 ya gitu ya. Jadi kalau yang besar ini kemudian dihitung, ternyata usianya dimiliki sudah 1 tahun, maka yang kecil-kecil ini semuanya juga dihitung, wajib dikeluarkan zakatnya. Berarti 40, kemudian karena beranak masing-masing anaknya 3, berarti 40 kali 3 120. Nah ketika mencapai 120, ya, maka itu yang dikeluarkannya adalah 2 ekor kambing, 121 ya. Dari 40 sampai 120, kalau sudah 121 maka wajib dikeluarkan zakatnya 2 ekor kambing. Artinya dihitung, ya, dihitung semuanya. Baik. Lima rawahu Malik wa Syafi'i, dan pendapat ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Sufyan Ats-Tsaqafi, bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ta'uddu alaihi musakhlatu yahmiluha ar-ra'i wa la ta'khudha wa la ta'khudh al-akulata wa la rubba wa la al-makhidha wa la fahla al-ghanam wa ta'khudul jad'ata wa thaniyata wa dhalika adlun baina ghidha'il mali wa khiyarihi. Ini yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada istilah namanya as-sakhla, yaitu kambing laki-laki dan juga betina, ya, jantan dan betina. Anak kambing, ya, yaitu dihitung ketika baru lahir gitu ya, itu disebut dengan sakhlah. Tu'addu alaihimus sakhlah yahmiluha ar-ra'i. Jadi dihitung yang baru lahir, yang baru keluar itu dihitung sebagai jumlah binatang yang dimiliki, ya.
Akan tetapi tidak boleh dipisahkan. Karena apa? Karena posisinya jadi yang diambil itu jangan yang kecil, karena yang kecil ini masih menyusui gitu, apalagi usianya belum 1 tahun. Atau yang sedang menyusui babonnya dikeluarkan zakatnya, ini nggak boleh. Karena apa? Karena dia masih terikat dengan anak kambing yang masih lahir, yang masih menyusui, yang masih butuh nyusu kepada ibunya, maka diambil dari yang lain gitu ya. Jadi ini pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga secara umum menyampaikan kalau orang mempunyai binatang yang banyak, itu kan ada yang bagus, ada yang kualitasnya rendah gitu ya. Nah, yang zakat itu diambil dari yang nilainya yang tengah-tengah. Ya, tetap memperhatikan, tidak boleh yang ambil yang paling bagus, nggak boleh. Karena itu adalah merupakan keunggulan yang dimiliki oleh sahibul mal. Artinya yang punya hewan itu adalah keunggulannya. Misalkan ada kambing yang gajinya paling banyak misalkan gitu ya, hanya dia yang paling produktif, misalkan melahirkan banyak kambing-kambing yang lain, nah itu tidak boleh ya, tidak boleh diambil oleh petugas zakat ya, gitu ya. Artinya tidak boleh diambil yang paling bagus, nggak boleh. Ataupun yang paling jelek sekali, yang kurus, yang kalau dijual lakunya sangat murah misalnya gitu ya, nah, itu juga nggak boleh. Di sini memperhatikan dua sisi, memperhatikan sahib, artinya pemilik, termasuk juga kalau diambil yang jelek ini memikirkan ya orang yang penerima manfaatnya, masa dapatnya yang jelek ini ya. Makanya dalam zakat dalam hal ini adalah diambil yang tengah-tengah gitu ya. Ta'khudul jaz'ata wa thaniyata ya, secara proporsional. Baik. Wa yara Abu Hanifah wa Syafi'i wa Abu Thawr annahu la yuhsabun nitaj wa la yu'taddu bihi. Nah, ini berbeda pendapat. Kalau yang menurut Imam Malik ya, itu wajib dikeluarkan zakatnya semuanya. Adapun menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Abu Thawr, tidak dihitung. Kalau ada kambing-kambing yang baru lahir itu tidak dihitung. Illa antakunal kibar nisaban, kecuali yang besar-besar itu sudah lengkap, sudah sempurna satu nisab sendiri, tanpa anak-anaknya itu sudah satu nisab. Nah, itu apa? Bisa dihitung. Tapi kalau yang dewasa, yang gede-gedenya itu belum mencapai nisab, maka anak-anak kecil-kecil itu tidak dihitung. Wa qala Abu Hanifah aidan, Abu Hanifah juga berpendapat tudammus sigharu ila nisabi. Jadi yang kecil-kecil itu digabungkan dengan binatang atau hewan yang besar. Nah, hewan yang kecil itu kan ada dua. Ada yang dilahirkan dari dari bibit atau dari binatang yang besar yang dimiliki, bisa juga beli yang baru dari luar gitu ya. Mungkin ada yang beli. Nah, itu sama saja. Wajib dikeluarkan, maksudnya wajib dihitung dan dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai 1 tahun. Nah, kemudian Imam Syafi'i menambah persyaratan, washtarata asy-Syafi'i an takuna mutawallidatan min nisabin. Jadi dihitung menurut Imam Syafi'i kalau binatang anakan ya, yang baru lahir itu adalah dilahirkan dari yang dimilikinya, bukan dari beli, tetapi dari yang dilahirkan dari yang sudah ada yang dia miliki. Antakuna mutawallidatan min nisabin fi mulkihi qabla al-hauli, dan lahirnya itu ya sebelum 1 tahun dimilikinya. Artinya dalam perjalanan 1 tahun, di tengah-tengah dalam rentang waktu 1 tahun itu kemudian lahir dari yang punya dia miliki, maka itu digabungkan dan dihitung masuk dalam yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ini menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Amma man malaka nisaban min as-sighari fala zakata alaihi inda Abi Hanifah wa Muhammad wa Dawud wa Sya'bi wa riwayatun an Ahmad.
Adapun orang yang mencapai nisab tapi yang dimiliki kecil semua, anakan semua, punya 40 kambing tapi belum nyampe setahun usianya, jadi anakan. Mungkin dia suka ngumpulin yang apa, piyik-piyik apa, cempe-cempe anak-anak gitu ya. Nah, kalau belum nyampe setahun maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ini menurut Abu Hanifah, Muhammad, Dawud, Sya'bi. Karena berdasarkan riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, wa Darqutni wal Baihaqi an Suwaid bin Ghaflah qala atana musaddiq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sami'tuhu yaqul. Ada petugas zakat yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, kemudian petugas itu berkata begini, inna fi ahdi alla na'khudha min radi'i labanin. Tugas saya diamanahkan oleh Rasulullah tidak boleh mengambil zakat dari binatang yang sedang menyusu. Artinya yang masih kecil-kecil itu nggak boleh dipisahkan gitu ya, nggak boleh diambil. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lain. Kemudian tajibu zakatu fi as-sighari kal kibari li'annaha tu'addu ma'a ghairiha fa tu'addu munfaridatan. Nah, kalau menurut Imam Malik dan berdasarkan riwayat Imam Ahmad tadi, bahwa binatang anak-anak itu, anak binatang yang masih kecil-kecil itu wajib dikeluarkan zakatnya seperti halnya binatang yang sudah besar. Ya, baik. Maja'a fil jam'i wat tafriq. Nah, ini ada hal berkaitan dengan pengumpulan dan pemisahan. Biasanya orang usaha bersama, ternak ya, berkongsi untuk usaha penggemukan atau bukan penggemukan, ternak ya, ternak sapi, ternak kambing bareng-bareng berdua misalkan. Ya. Kemudian mencapai nisab, bagaimana zakatnya? Apakah dihitung perorangan masing-masing berapa gitu ya, atau kewajiban zakatnya dihitung karena berkongsi, ya maka dihitung berkongsi begitu ya, bukan perorangan. Ya, bagaimana? Ini ada penjelasannya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang tadi disebutkan ya, atana musaddiqu Rasulillah, datang kepada kami petugas zakat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sami'tuhu yaqul, saya mendengarkan beliau berkata, inna la na'khudhu min radi'i labanin, kami tidak mengambil binatang yang sedang menyusu. Wala nufarriqu baina mujtama'in, dan kami tidak memisahkan dari binatang yang dikumpulkan, artinya berkongsi, itu tidak dipisahkan, tidak dipisah masing-masing. Wala najma'u baina mutafarriqin, kami juga tidak mengumpulkan, artinya ada dua orang misalkan ya, bersahabat gitu ya, nah, karena berdekatan tempatnya masing-masing, tapi oleh petugas zakat nggak boleh dikumpulkan gitu ya, dikumpulkan jadi satu aja, nanti zakatnya dihitung setelah itu. Nah itu ya, jadi memisahkan yang gabung berkongsi nggak boleh, menggabungkan yang tidak berkongsi juga tidak boleh. Nanti ada penjelasannya. Nah, baina mujtama'in khasyatas shadaqah, karena takut zakat gitu ya, nanti ada hitung-hitungannya. Wa ma kana min khalitaini, adapun ya orang yang berkumpul, fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah, ya orang yang bekerja sama berkongsi maka dia dibagi secara merata di antara keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud, bukan, yang ini riwayatnya adalah Al-Bukhari ya. Hadis yang kedua hampir sama. Nah ini ada penjelasan dari Imam Malik.
Qala al-Imam Malik fil Muwatta. Imam Malik yang mengarang kitab Al-Muwatta yang dihafalkan oleh Imam Syafi'i, sebelum beliau berguru kepada Imam Malik beliau sudah hafal Al-Muwatta ya. Jadi sebelum berguru kepada Imam Malik, Imam Syafi'i sudah hafal Al-Muwatta, baru kemudian berguru kepada Imam Malik ya. Makna hadis ini maksudnya adalah ayyakunan nafar ats-tsalatsa likulli wahid minhum arba'una syatan. Ini perlu saya tulis. Contoh kasus begini, ada 3 orang kemudian punya masing-masing punya 40 kambing. Ada 3 orang, masing-masing orang ini punya 30 kambing. Wajabat fiha az-zakah. Jadi ketiganya ini wajib mengeluarkan zakat. Fayajma'unaha hatta la yajibu alaihim kulluhum fiha illa syatan wahidatan. Ya, ini contoh kasus orang yang mengumpulkan sehingga zakatnya berkurang. Aw yakuna lil khalitaini mi'ata syatin wa syatin fayakunu alaihi ma fiha thalathu syatin syiyahin fayufarriquna hatta la yakunu ala kulli wahidin minna illa syatan wahidatan. Ya, saya coba tulis ya. Maksudnya biar ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang A, B, C, masing-masing punya 40 kambing. Baik ya, kalau punya 40 kambing berapa zakatnya? Masih ingat pekan kemarin? Kalau punya kambing 40 zakatnya berapa? 1 ya. Nah, ini juga 1. Ini juga 1. Nah, ini ada petugas zakat gitu ya. Atau orang yang mempunyai ini ngakali amil zakat, petugas zakat. Kalau ini seharusnya kalau digabungkan, maksudnya kalau masing-masing berarti yang dikeluarkan nanti berapa? 3 kan? Iya. Tapi kalau 40 ini dihitung, dijumlahkan 1, 2, 3 berapa? 120 kambing. Kalau 120 ekor kambing berapa zakatnya? Kalau 121 itu 2 ya. Nah, kalau 120 masih 1 gitu ya. Jadi ini ada orang ngakali gitu, bulit jadi dikumpulkan, jadi nggak mau satu persatu gitu ya, sehingga petugas zakat itu dari 120 itu cuma dapatnya 1 kambing saja, betul ya. Kalau dihitung masing-masing individu, oh kamu A 1 wajib sudah mencapai nisab 1, B sudah mencapai nisab 1, C sudah mencapai nisab 1. Jadi dari 3 orang ini dapat 3 kambing petugas zakatnya. Nah, tapi ini diakali sama orang, kita gabung aja. Gitu. Jadi yang dikeluarkan itu jadinya cuma 1 atau 2 kalau lebih dari 40. Kalau 121 cuma 2, berarti hilang 1 kambing. Nah, ini nggak boleh. Khosyatus shadaqah tidak boleh. Nah, sebaliknya juga gitu. Ada orang punya tadi berapa contohnya? 200 ya. Aw yakuna lil khalitaini mi'ata syatin wa syatin. 200
satu. Ya. Kemarin yang kita bahas kelipatannya itu 40 terus 120 terus 200. Nah, ini wajib mengeluarkan satu. Ini kalau sudah 2, 3. Ini maksudnya 221 ya. Ini juga 201. Nah, sebab ini kebalikannya. Ada dua orang punya kambing 201. Seharusnya ini yang dikeluarkan zakatnya adalah 3. Ini ada 2 orang berkongsi gitu ya. Akhirnya dibagi 2. Jadi tiap orang baru punya 100 kambing. Berarti kalau 100 kambing berapa zakatnya? Ini satu, jadi cuma 2, gitu ya. Jadi kebalikannya juga nggak boleh, gitu ya. Kalau ya masing-masing aja, nah gitu ya. Padahal dia berkongsi, kemudian nanti kalau pas datang petugas zakatnya, nanti zakatnya masing-masing aja. Tapi sebenarnya kalau berdua berkongsi itu zakatnya seharusnya 3 ekor kambing. Tapi kalau dipisah individu-individu, jatuhnya yang wajib dibayarkan zakatnya cuma 2. Nah itu ya, yang seperti ini disebutkan oleh Rasulullah sebagai yufarriq mujtama wa yajma'u mutafarriq, mengumpulkan yang terpisah, memisahkan yang terkumpul. Nah itu ya, khasyatas shadaqah, karena takut membayar zakat, jadinya dikurangi. Jadi ini berlaku untuk orang yang punya harta atau yang punya hewannya, juga berlaku untuk ahli zakatnya, petugas zakatnya. Jadi petugas zakatnya pengennya dapat banyak, ya gitu ya. Kayak tadi yang harusnya dia individu, tapi dia pengennya dapat banyak, akhirnya dikumpulkan, gitu ya. Kayak misalkan ini, gitu ya, dipisah, yang ini dipisah, gitu. Jadinya ini sebenarnya dia berkongsi, misalkan usaha bersama, tapi oleh petugas zakatnya, biar petugas amilnya dapat banyak, otomatis dia kan dapat bagian kan. Amil itu kan termasuk 8 asnaf. Semakin banyak yang dia kumpulkan, maka bagian amilnya juga semakin banyak. Makanya dia berupaya gimana caranya biar banyak. Nah itu nggak boleh ya. Jadi hadis itu berlaku untuk amil zakatnya, musaddiq dalam istilah hadis Rasulullah, juga tidak boleh untuk orang yang ngakalin, yang punya hartanya juga tidak boleh. Ya, ini penjelasan. Selanjutnya, halil khiltati ta'thirun. Apakah berkongsi itu punya pengaruh terhadap kewajiban zakat? Khiltati, menurut imam atau pendapat mazhab Hanafi, bahwa berkongsi itu tidak berpengaruh terhadap kewajiban zakat. Sawa'un kanat khaltatu syuyu'in aw khaltati jiwarin fala tajibu zakatu fi malin mushtarak illa idza kana nasibu kulli wahidin yablughu nisaban ala infiradin. Tidak ada kewajiban membayar zakat ya apabila ketika dibagi masing-masing itu belum mencapai, ya bagian masing-masing itu tidak mencapai nisab, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Fa innal asla ats-tsabit al-mujma' 'alaihi anna az-zakata la tu'tabar illa bimilki syakhsil wahid. Sesungguhnya
pokok dari kewajiban zakat itu adalah hitungannya individu. Apabila individu mencapai nisab, maka itu wajib mengeluarkan zakat. Itu pendapat Hanafiyah. Kalau pendapat Malikiyah, mazhab Maliki, khulataul masyiyati kamalikin wahidin fi zakati wala athara lil khaltati illa idza kana kullun minal khalitaini yamliku nisaban. Pemilik artinya ya, usaha bersama dalam hal ternak binatang kambing lah takutnya begitu ya. Kalau menurut mazhab Maliki, berkongsi itu sama saja dengan individu, kata beliau, ya, pendapat Imam Malik, sehingga tidak ada pengaruh dalam hal ini masalah berkongsi atau tidak. Itu menjadi kewajiban setiap individu illa idza kana kullun minal khanitaini yamliku nisaban, kecuali bisyartin ittihadir ra'i wal fahli wal marahi ya. Jadi setiap individu dari yang berkongsi itu semuanya ketika digabung pun kemudian mencapai nisab, maka satu kongsi itu wajib mengeluarkan zakat. Syaratnya ya, ada syaratnya ya, yaitu kandangnya sama, kemudian tempat digembalakannya sama, jadi gitu ya. Jadi ada persyaratan itu, tidak ada masing-masing punya kandang masing-masing kemudian ketika zakat digabung, tidak. Jadi ini betul-betul ya, tidurnya di situ kemudian digembalakannya sama, ya, itu sehingga disebut dengan satu kesatuan meskipun yang punya bersama-sama, maka itu dihitung seperti kewajiban satu orang begitu, gitu ya. Sehingga keduanya sudah terbebas dari kewajiban mengeluarkan zakat. Wa ayyakuna mala kulli wahidin mutamayyizan 'anil akhar wa illa kana syarikaini wa ayyakuna kullun minhuma ahlan lizakati. Dan syarat yang lain tentu kedua orang atau tiga orang yang berkongsi ini, mereka tiga-tiganya artinya memenuhi syarat sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat. Artinya ya orang Islam, kalau bukan orang Muslim yang tidak wajib mengeluarkan zakat. Orang yang sudah balik, kalau dia belum balik maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian hewan masing-masing ini ya bisa didefinitifkan, oh ini punya si fulan, oh ini punya si fulan, gitu ya. Sudah meskipun satu tempat tetapi definitif ini miliknya siapa, bagiannya siapa, itu sudah jelas. Itu syarat yang disampaikan atau yang menurut Imam Malik. Wa yakuna kullun minhuma ahlan lizakati wa la tu'athir al-khita illa fil mawashi. Dan tidak ada pengaruh terkait dengan al-khiltah ya. Artinya orang yang berkongsi itu tidak ada pengaruh, dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Wa ma yukhadhu minal mali yuwazza'u 'ala asy-syuraka binisbati mali kullin walau kana li ahadi syuraka malun ghairu makhlutin i'tabara kulluhu makhlutan. Wa inda Syafi'iyyah anna kulla wahidatin minal khalitaini tu'athiru fi zakati wa yasiru malu syakhsaini awil ashkhas kamalin wahidin thumma qad yakunu atharuha fi wujubiz zakat wa qad yakunu fi takfiriha wa qad yakunu fi taqlidiha. Jadi sebagaimana yang tadi kita berikan contohnya, bahwa akan terjadi perubahan perhitungan ya, ketika usaha bersama, ketika bekerja sama, ketika berkongsi, gitu ya. Sehingga dengan demikian para ulama terjadi perbedaan pandangan, terjadi perbedaan pendapat ya, karena tadi ya berbeda dengan orang yang memiliki sendiri begitu ya. Karena kadang-kadang orang memiliki mungkin tidak sama gitu ya,
tergantung dengan modal pemberian, modal yang diberikan. Jadi ada yang lebih besar, ada yang lebih sedikit, sehingga nanti berpengaruh kepada pembagiannya, termasuk juga berpengaruh kepada kewajiban zakatnya. Nah, inilah alasannya kenapa kemudian terjadi perbedaan di antara para ulama berkaitan dengan zakat hewan. Alhamdulillah, ini kaitannya dengan zakat binatang yang tadi ya, yang dikumpulkan menjadi satu, yang dipisahkan, yaitu bagaimana hukumnya, kemudian binatang yang belum mencapai 1 tahun, ya, tadi sudah kita bahas. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang zakat harta karun. Nah, gitu ya. Nemu barang tapi besar, mencapai nisab ya, nemu emas berapa, 80 gram. Nah, gitu ya. Nemu emas 1 kilo ya, gitu ya. Berapa zakatnya? Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Ini Bu, ada ibu, jelas semua ya, jelas semua. Dan ini hanya apa di luar konteks kita Malaysia. Bagaimana? Paham semua dengan apa yang saya ingin dipahami benar, menjadi usaha-usaha peternakan. Boleh kita kalau tidak semua Ustaz, alhamdulillah kalau kita coba untuk mengakhiri dalam pengajian pada hari ini ya. Mudah-mudahan Allah SWT berikanlah keberkahannya sehingga ilmu yang sudah diberikan yang disampaikan bisa diambil dan bermanfaat bagi semuanya. Baiklah, kita tutup pengajian malam ini dan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa untuk majelis kedua. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak sekali. Apa? Rasmi. Oh.